eh, mengikuti webinar mengenai reformulasi tesis ke bentuk makalah jurnal yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Saiful Anwar MA Hum. Beliau adalah dosen S2 Studi Islam IOU Indonesia dan juga pengelola jurnal terakreditasi Sinta. Masya Allah. Baiklah, sebelum kita mulai, saya minta teman-teman untuk mempersiapkan alat tulisnya karena insya Allah apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini akan sangat bermanfaat sekali. Dan tidak berlama-lama ya, saya akan panggilkan Bapak Dr. Saiful Anwar MA Hum. Sudah ada di sini beliau. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Saya akan berikan kepada Bapak untuk bisa memulai acara kita eh, malam hari ini mengenai reformulasi tesis ke bentuk makalah jurnal. Silakan, Pak. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara kita pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada seluruh pimpinan IOU di khususnya di program eh, Bachelor Islamic Studies, Magister atau Master Islamic Studies, begitu juga di program Arabic Language ya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang menyempatkan hadir pada acara kita pada malam hari ini. Ya, tentu semoga kita harap acara kita pada malam hari ini itu bisa memberikan manfaat khususnya untuk perjalanan karir teman-teman ke depannya sebagai seorang akademisi. Ya karena insya Allah ya mereka yang sudah memutuskan untuk melanjutkan studinya sampai strata 2 ya pasti pasti memiliki target lah. Paling tidak ingin hasil penelitiannya atau karya yang ia tulis sebagai persyaratan lulus di tugas akhir itu dibaca oleh rekan sejawat pada bidang yang digelutinya. Baik teman-teman, pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Ini kan temanya tentang mereformulasi ya apa yang ditulis di dalam tesis ke dalam bentuk tulisan yang bisa dipublikasi di jurnal bereputasi. Kalau dalam konteks Indonesia itu biasanya terakreditasi Sinta begitu. Kemudian kalau dalam konteks internasional nanti ada terindeks Scopus ya atau indeksasi yang lainnya seperti itu. Nah, ini kita harus berangkat terlebih dahulu dari kesadaran bersama ya. Ini yang hadir rata-rata mahasiswa magister ya, baik itu dari Islamic Studies ataupun yang dari psikologi gitu ya. Nah, kita harus berangkat dari kesadaran bersama bahwasanya apa yang kita siapkan dan apa yang akan kita selesaikan pada tugas akhir kita atau pada tesis yang kita tulis itu adalah langkah awal gitu ya, bukan akhir dari penelitian yang kita lakukan, tapi ia merupakan awal proses publikasi yang kita ingin
rekan sejawat kita dalam bidang yang sama itu membaca temuan atau novelty yang kita dapatkan dalam proses penelitian yang kita lakukan ketika kita menyelesaikan tesis gitu. Karena kita harus punya uh, cara berpikir terlebih dahulu bahwasanya ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah usai, akan selalu ada ruang kosong, ya akan selalu ada ruang kosong yang bisa kita isi ya, sebagai seorang akademisi atau sebagai ya mahasiswa atau seorang peneliti gitu ya, yang dimana nanti ruang kosong yang kita isi itu bisa menjadi kita sebut itu sebagai pijakan ya. Pijakan selanjutnya untuk para peneliti selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus memiliki keinginan bahwasannya ketika kita menulis tesis itu kita menulis tesis yang layak untuk dibaca oleh dunia. Misalnya begini, tapi kan mohon maaf Pak gitu atau mohon maaf Ustadz, riset yang kita lakukan itu misalnya tentang masalah-masalah keislaman di Indonesia gitu. Atau misalnya kalau yang dalam bidang psikologi misalnya fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ilmu psikologi tapi dalam konteks keindonesiaan. Apakah ada yang ingin membaca? Ya percayalah teman-teman ya. Jadi akan selalu ada yang tertarik untuk membaca apa yang kita tulis selama temuan yang kita lakukan dalam penelitian itu benar-benar dianggap memiliki nilai tersendiri ya untuk melengkapi apa yang sudah pernah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, makanya di antara tujuan kita merubah atau mereformulasi hasil penelitian tesis kita ke dalam bentuk tulisan jurnal, itu tujuannya adalah untuk menyebarluaskan temuan tersebut dengan harapan dia bisa menjadi pijakan awal oleh peneliti selanjutnya dalam bidang selanjutnya. Itu yang saya maksud dengan kita berusaha untuk menulis sesuatu yang layak untuk dibaca dunia, seperti itu. Nah, kemudian dalam penulisan tesis juga ini tentu sudah berbeda ya tingkatnya dengan penulisan skripsi atau tugas akhir yang dibebankan kepada mahasiswa undergraduate ya. Pada mahasiswa postgraduate ini ya ketika proses penulisan tesis itu sebenarnya mahasiswa ya itu dilatih untuk menjadi eh, apa namanya atau memiliki modal kemampuan untuk meneliti selanjutnya. Oleh karena itu, penalaran ilmiah ya yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa ketika dia menulis tesisnya atau melakukan penelitian yang menjadi tugas akhirnya itu adalah bagaimana dia bisa ikut masuk berdiskusi ya dengan kolega-kolega rekan sejawat ya para akademisi yang memiliki ketertarikan pada bidang yang sama. Makanya nanti yang sangat penting sekali ya ini poin penting yang nanti harus diperhatikan ketika kita sebelum kita nanti merubah tulisan tesis menjadi publikasi ilmiah itu adalah literatur review itu kita perkaya khususnya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dipublikasi juga di jurnal bereputasi gitu ya baik itu terindeks Scopus ya atau indeksasi lainnya ya atau dalam konteks Indonesia itu terakreditasi Sinta seperti itu ini langkah pertamanya ya sebelum kita nanti lanjutkan ke step selanjutnya. Nah kemudian
Ini yang harus teman-teman lihat juga nanti kan kita ketika mereformulasi ulang tulisan tesis ke dalam bentuk tulisan jurnal, itu kan dia tulisannya lebih ringkas ya. Jadi usahakan kalimatnya itu langsung kepada intinya. Dan itu kita kan sudah ada nih temuannya ya dari hasil penelitian kita. Nah itu kita harus bisa memilih eh, hipotesis apa yang ingin kita angkat pada tulisan jurnal tersebut. Nah sebagai salah satu contoh misalnya, ini yang menarik ya. Kalau tesis itu, taruhlah orang yang menyelesaikan tesis, itu sebenarnya dari tesisnya bisa direformulasi untuk menjadi tulisan jurnal itu paling enggak 2 artikel lah. Jadi kalau disertasi itu kan bisa dibikin 4 artikel ya. Nah kalau tesis itu paling tidak dia bisa dibikin 2 artikel ya. Sebagai salah satu contoh misalnya, tahun kemarin itu saya membimbing mahasiswi IOU juga. Dia menulis tentang fenomena kawin lari ya di masyarakat Gayo gitu. Namanya itu kerja naik gitu kalau saya tidak keliru itu ya. Dalam perspektif makosid syariah. Nah, itu kan ada beberapa variabel penelitian yang dia lakukan. Nah, misalnya yang dalam konteks fenomena kawin larinya atau kerja naiknya itu, yaitu dia bisa bikin satu artikel tersendiri. Jadi nanti misalnya dia menulis tentang eh, fenomena kerja naik dalam perspektif fikih Islam. Nah, itu dia tinggal tambahkan saja. Nah, tetapi nanti tentu itu biasanya kan di apa namanya di bab inti ya, di bab di apa namanya bab kedua atau bab ketiganya itu kan sudah ada hipotesisnya. Nah, misalnya dikatakan, oh ternyata kerja naik sebagai sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Gayo, kalau ditinjau dalam perspektif hukum Islam, misalnya gitu ya, itu telah misalnya ya, ini sebagai contoh aja misalnya, telah keluar dari tujuan utama pernikahan itu sendiri misalnya. Ya karena setelah ditelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin lari di masyarakat Gayo tersebut, ya terutama pada era sekarang, itu latar belakangnya itu lebih didominasi oleh keinginan kaum muda yang ingin menikah cepat tetapi tidak mendapatkan restu. Akhirnya mengambil jalan yang sebenarnya juga tidak dibolehkan oleh agama, misalnya seperti itu. Nah, itu sebagai hipotesisnya. Nah, nanti kemudian setelah kita menemukan hipotesis itu, nah baru nanti bisa kita apa namanya perkaya lagi gitu ya dengan diskusi terkait satu variabel yang nanti bisa dijadikan artikel tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ini juga yang harus dilakukan ya ketika nanti ingin merubah tulisan tesis menjadi jurnal, itu adalah eh, jangan terlalu banyak apa namanya tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah artikel. Nah, ini juga sebenarnya pelajaran penting karena begini, tidak masalah terlihat sederhana, tetapi kita benar ingin menyampaikan hal tersebut. Dibandingkan kita harus, dibandingkan kita terlihat wah atau terlihat bombastis gitu ya tentang tujuan dari artikel yang kita tulis, padahal dari isi yang kita tulis itu nggak ada, ya, nggak ada intisari dari tulisan tersebut gitu, atau dari tujuan yang kita sebutkan itu. Nah, hindari hal-hal seperti itu. Ya, jadi misalnya nanti kan biasanya kalau dalam itu dalam abstrak bahasa Inggrisnya itu kan kita diminta untuk menyebutkan the aims atau al-hadab gitu. Tujuan dari penelitian ini atau ditulisnya artikel ini itu apa? Itu tidak perlu terlalu bombastis gitu ya. Misalnya cukup misalnya eh, tujuan eh, tujuan dari penelitian ini adalah ingin
mengidentifikasi kesesuaian ya, antara praktek kerja naik ya di masyarakat Gayo misalnya dalam perspektif hukum Islam itu sudah cukup sebenarnya. Ya, jadi tidak perlu muluk-muluk gitu dan itu justru akan apa namanya lebih terlihat gitu oleh sebagai seorang pengelola ya, dia ngelihatnya oh saya tahu nih tujuan dia menulis artikel ini untuk ini gitu. Itu lebih clear nanti gitu ya. Nah, kemudian yang penting juga ya nanti ketika teman-teman mengambil misalnya dua variabel yang ingin dijadikan dua artikel gitu ya, itu harus lihat nih ide besar yang ingin disampaikan kepada para pembaca ya sesama kolega itu apa. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ide besarnya itu usahakan yang akan terus diingat, gitu, akan terus diingat gitu oleh pembaca kolega. Nih, segini ya. Terkadang ini disadari ataupun tidak disadari ya. Jadi peneliti-peneliti mohon maaf nih ya, misalnya peneliti-peneliti yang dianggap istilahnya itu punya bergaining tersendiri itu biasanya dia menyampaikan satu ide besar, kemudian dia namakan gitu. Dia menamakan kemudian jadilah itu sebagai sebuah teori. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya ya, ini kan di sini anak Islamic Studies banyak ya. Misalnya begini, eh, terdengar bombastis dan itu walaupun misalnya yang dia sampaikan itu sebenarnya nggak sepenuhnya objektif. Misalnya gini, kalau dalam konteks studi hadis misalnya ya, terutama yang terkait dengan sanad gitu. Nah itu kan misalnya ada satu orientalis itu yang terkenal sekali dengan sebuah teori gitu ya. Yaitu dia mengeluarkan teori yang disebut dengan common link misalnya ya. Jadi eh, garis umum jalur periwayatan yang banyak dilalui oleh para periwayat hadis. Yang dijadikan common link itu diantaranya itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri misalnya ya. Nah, kenapa misalnya Ibnu Syihab Az-Zuhri ini masuk dalam kategori dengan yang dia sebut dengan common link gitu. Nah, itu sebenarnya dia menjelaskan aja gitu. Ide pokok misalnya misalnya oh ternyata periwayatan hadis itu banyak diriwayatkan lewat jalur dia. Nah, karena banyak diriwayatkan lewat jalur dia, dia lahirkanlah sebuah istilah yang disebut dengan istilah common link itu, kemudian diingat oleh para pengkaji hadis, baik itu yang mencoba untuk menguatkan posisi pendapatnya orientalis ini, atau mereka yang nanti akhirnya mengkritik gitu. Nah, itu karena ada ide besarnya. Nah, begitupun teman-teman itu juga harus punya seperti itu. Misalnya begini, ya yang terkenal itu kan sekarang gini ya, ada misalnya bagaimana kita menjadikan apa tuh semangat atau spirit untuk menjaga lingkungan itu bagian dari ajaran agama kita misalnya. Kemudian muncullah istilah ekoteologi misalnya gitu. Nah, itu adalah sebuah ide besar yang kalau ketika disebut diistilahkan itu pembaca mudah diingatnya. Ya mudah diingatnya. Ini saya ingat misalnya salah satu apa cendekiawan terkenal itu dari Maroko itu kan ada misalnya Toha Abdurrahman ya. Nah dia punya istilah-istilah sendiri misalnya. Ya, tapi dia mustalahnya itu mustalah Qurani. Dia misalnya bilang dia nulis itu minal insanil abtar ilal insanil kausar gitu. Nah, jadi dalam tulisan jurnal pun nanti itu ada satu ide besar yang nanti ingin disampaikan oleh teman-teman melalui artikel itu ya yang mudah diingat oleh para kolega di bidang yang sama seperti itu. Nah, ini juga prinsip one mistake one paper ini penting juga ya. Jadi ketika ini pentingnya apa sih teman-teman? Gini, nanti misalnya saya mau meneliti nih, ya saya mau meneliti sudah ada nih data tesis saya.
Tapi kan saya butuh nih kan data-data pendukung. Biasanya kan sebagai misalnya pengelola, contoh lah ya. Sekarang itu saya mengelola itu jurnal terakreditasi Sinta 3 misalnya. Nah, untuk diterima di jurnal ini, ya taruhlah kita kan nggak tahu ya setiap pembimbingnya teman-teman itu yang yang membimbing tesis teman-teman itu apakah mempersyaratkan atau tidak gitu dalam referensi atau literatur reviewnya paling enggak melakukan citasi misalnya artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus misalnya. Nah, misalnya jurnal Sinta 3 ya jurnal Sinta 3 yang saya kelola itu di apa namanya dia meminta gitu paling enggak penulis ini paling sedikit ya itu mengutip mengutip artikel yang terindeks Scopus itu minimal 3 artikel gitu. Nah itu maka harus dilakukan. Jadi dalam inti pesan atau inti hasil penelitian yang ingin disampaikan itu, nah cari referensi dari artikel yang sudah terindeks Scopus ya dalam bidang yang teman-teman tulis itu pada penelitian. Oke, itu ya. Ini fokus dan pesan utamanya. Nah, kemudian setelah tahu itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada pada poin ringkas isi tesis. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, ya tadi kan saya bilang ya, satu tesis itu kadang-kadang bisa jadi 2 artikel gitu ya. Ada yang bisa jadi 3 artikel gitu ya. Itu yang harus kita lakukan adalah apa? Jadi pangkas teori dan metodologi yang memang ya itu tidak relevan untuk satu variabel dalam tesis yang kita jadikan artikel ya. Nah, misalnya begini, kita membahas tentang misalnya kita membahas tentang mohon maaf ya, misalnya fenomena cerai gugat di Indonesia dalam perspektif makosid syariah gitu ya. Nah, itu misalnya kita pakai pendekatan historis gitu. Nah, kalau dianggap tidak terlalu penting, maka pendekatan itu tidak perlu kita pakai. Cukup misalnya yang kita pakai itu analisis deskriptif misalnya. Nah, itu cukup itu aja. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk begitu, tapi lihat yang sesuai dan pas. Teori dan metodologi apa yang apa namanya bisa kita gunakan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, cukup sajikan data yang penting dan hasil utama. Ini kenapa kok seperti ini? Karena biasanya setiap jurnal itu dia membatasi jumlah kata. Jadi membatasi jumlah kata. Jadi yang perlu kita ingat ya, yang sulit itu adalah menyederhanakan sesuatu yang rumit, bukan merumitkan sesuatu yang sederhana. Nah, dalam artikel jurnal yang diminta oleh si pengelola itu begitu. Ya bagaimana istilahnya begini. Tulisan kamu itu ketika dibaca oleh rekan sejawat dalam bidang itu, dia langsung paham. Oh, pesan yang ingin disampaikan dari tulisan ini itu apa? Makanya yang diminta itu adalah cukup sajikan data yang penting dan hasil utama, gitu ya. Nah, ya, dalam setiap apa variabel pelengkap artikel tersebut. Nah, kemudian ini berbicara tentang artikel ideal. Nah, ini 3.000 5.000 kata, ini biasanya intinya atau kalau dalam bahasa jurnal itu al-munaqasyahnya, discussionnya. Ya, adapun misalnya introduction ya metode itu sesuatu yang lain. Tapi pada poin discussionnya itu yang ideal itu 3.000 sampai 5.000 kata. Karena biasanya contoh ya di jurnal kita yang saya kelola itu di UIN Jakarta itu di jurnal Al-Zahra kebetulan dia berbahasa Arab ya. Itu Sinta 3. Nah, itu dibatasi gitu. Jumlah kata keseluruhannya ya.
keseluruhannya udah termasuk abstrak, kemudian introduction ya, sampai apa namanya method ya, discussion ya, resultnya, kemudian termasuk referensinya itu eh, antara 8.000 sampai 10.000 kata, tidak boleh lebih gitu. Nah makanya untuk poin isinya, discussionnya itu ya cukup dibuat 5.000 kata. Makanya itu kenapa di tadi selangkah yang kedua saya tekankan cukup sajikan data penting saja dalam diskusi itu seperti apa ya. Kemudian ya langkah yang keempat yang ini juga harus diperhatikan ya ketika proses meningkat isi tesis ya. Jadi apa yang teman-teman ubah ulang, tulis ulang dalam bentuk artikel yang diambil dari isi tesis, ya, itu ketika membentuk paragraf, yaitu harus mendukung pesan utama yang ingin dicoba diungkapkan oleh artikel itu. Jadi tidak perlu memasukkan hal-hal yang memang nggak ada kaitannya dengan apa namanya, dengan uh, tema artikel yang teman-teman selesaikan yang diambil dari tesis gitu ya. Itu juga yang harus selalu teman-teman ingat gitu karena lagi-lagi kalau setiap paragraf itu nggak punya peranan berarti untuk mendukung ide atau ide pokok utama sentral, itu yang terjadi akan membuang paragraf secara percuma. Ya, membuang paragraf secara percuma. Itu bisa dihindari oleh teman-teman ya. Nah, kemudian ini yang harus diperhatikan nanti ya di format ulang. Biasanya pengelola itu akan senang kalau cara teman-teman nulis itu udah pakai format IMRAT. IMRAT itu apa? Pertama ya introduction. Nanti isinya apa? Ya biasanya isinya background dari penelitian ini, alasan ditulisnya kenapa, tujuan penelitian ditulis kenapa, gitu ya. Nah, kemudian juga ada sekilas misalnya menyinggung keterhubungan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan posisi yang akan ditempati oleh penelitian ini untuk penelitian selanjutnya. Boleh tuh ditulis sekilas dalam introduction itu. Nah, kemudian yang kedua itu metode. Itu harus jelas ya. Metode yang digunakan oleh teman-teman yang ketika menyelesaikan artikel ini apa. Nah, kenapa ini penting untuk dijelaskan secara eksplisit ya terkait metode itu? Jadi gini, orang yang baca itu supaya paham, oh kenapa result kamu bisa seperti ini? Karena memang metode yang digunakan adalah metode ini. Nah, terkadang ya, ada satu tema yang sama dalam sebuah penelitian. Tapi karena metode dan serta pendekatannya itu berbeda, itu hasilnya bisa berbeda. Itu hasilnya bisa berbeda. Nah, ini makanya penting. Nah, nanti terkait metode yang isinya itu ya termasuk rancangan, nah prosedur penelitian, teknik pengumpulan datanya seperti apa. Nah, itu harus jelas. Tapi dibuat dalam bentuk yang ringkas tentunya ya. Tidak seperti apa namanya? Tidak seperti tesis. Karena ini artikel gitu ya. Nah, kemudian nanti ini result itu temuannya apa? Biasanya dengan discussionnya itu digambung itu. Jadi terjadi di situ dialektika, ya diskusi antara kamu dengan peneliti-peneliti yang punya concern yang sama dalam bidang tersebut. Nah, itu disajikan dalam bentuk diskusi. Ya, dalam bentuk diskusi. Ya, dan itu menjadi temuan nanti, temuan atau novelty utamanya. Tapi nanti juga disajikan dalam bentuk diskusi itu. Misalnya, contoh, teman-teman ada yang membahas tentang misalnya metode terapi penyakit atau gangguan jiwa ya eh, dengan dalam perspektif Islam misalnya. Nah itu disebutkan tuh, eh, misalnya ada antara pro dan kontra gitu. Misalnya pendekatan religius itu benar nggak sih bisa menyembuhkan penyakit mental seseorang gitu.
Menurut penelitian ini ternyata misalnya ya efektivitas dari pendekatan religius untuk menyembuhkan penyakit mental orang itu hanya segini. Ya namun ini berbeda itu ketika dalam konteks masyarakat yang agama itu menjadi salah satu hal yang dianggap sangat penting oleh masyarakat tersebut. Ternyata pendekatan religius itu dianggap sebagai sesuatu yang efektif misalnya dalam mengobatkan atau mengobati maaf dalam mengobati penyakit mental misalnya. Nah itu kan nanti ternyata oh perbedaan yang ini dengan yang ini yang satu dianggap nggak efektif, yang satu efektif. Ternyata yang menyebabkan perbedaan itu misalnya background atau latar belakang masyarakatnya. Nah itu dibentuk dalam bentuk diskusi gitu. Nah nanti konklusinya, nah itu berisi apa? Nah, konklusinya itu berisi tentang eh, apa istilahnya ya, rumusan utama yang tadi teman-teman tulis di introduction gitu. Ya, rumusan utama yang ingin dijawab oleh artikel ini itu apa? Itu konklusi nggak boleh panjang-panjang. Ya. Nanti konklusi itu diminta ya paling 300 sampai 600 kata. Itu biasanya tidak tidak boleh lebih gitu. Baru setelah itu referensi. Nah ini terkait referensi ini penting juga ya. Jadi kalau teman-teman saya misalnya pengen coba submit ke jurnal yang bereputasi terindeks Scopus misalnya itu bisa nggak? Bisa teman-teman, pede saja. Nah tetapi kalau misalnya di tesis itu kan kita bekerja apa namanya kita itu kejar-kejaran dengan waktu ya. Itu misalnya teman-teman tuh tidak terlalu memperhatikan referensi yang dikutip ya. Maka kalau ketika itu misalnya teman-teman punya keinginan untuk submit ke jurnal yang terindeks Scopus, yaitu maka usahakan 60 sampai 70% referensi yang dimasukkan itu adalah artikel yang terindeks oleh Scopus juga. Jadi itu kayak ini, jadi istilahnya itu kenapa? Supaya ternotis gitu. Ya, ternotis, oh ternyata saya itu ngutip dari sini nih dalam hal ini. Ngutip dari hal ini. Padahal itu hal-hal yang sederhana aja gitu. Ya misalnya ada teman-teman misalnya mau menjelaskan tentang teori strukturalisme misalnya. Itu kan di buku-buku banyak ya. Nah, tetapi karena supaya teman-teman mention ya peneliti yang sudah terdaftar di Scopus, nah itu ngambilnya ternyata dari website Scopus gitu, dari artikel dia. Itu boleh, itu bagus malah gitu ya. Begitupun karena begini, kenapa sih misalnya nanya, ya, kenapa sih Ustaz gitu ya? Atau kenapa sih Pak harus begitu gitu kan? Nah, karena apa? Karena memang sekarang apa namanya arah dan standarnya itu memang harus sedang seperti itu gitu untuk artikel atau jurnal ilmiah ya seperti itu ya teman-teman ya. Ini format Imprad hasil ringkasan tadi jangan jangan sampai dilupakan gitu ya. Kemudian ini terkait ini juga yang penting ya. Ini panduan menulis abstrak. Nanti di akhir tuh saya kasih lihat ini ya. Pertama, yang namanya abstrak itu harus berisi apa? Background penelitian, aims, tujuan penelitian, metodenya apa, novelty-nya apa ya, ya, novelty-nya apa, kemudian conclusion-nya apa, dan dia harus punya keyword utama, ya kata kunci utama, ya. Ini penting gak sih? Nah, dalam pemilihan keyword itu pun penting ya. Jadi begini, nanti kita akan ada lihat praktek lah. Ketika kita mencari misalnya, kita mencari nih eh, satu artikel itu kadang-kadang kenapa kok kita nggak bisa menemukan? Karena kita salah keyword, ya. Karena kita salah keyword dalam mencarinya. Ya, misalnya begini, teman-teman mau nulis tentang eh, pengaruh eh, teori pengaruh teori Ibnu Rushd misalnya dalam ilmu sosiologi Barat. Nah, kemudian teman-teman bikin keywordnya Ibnu Rushd, gitu. Tulisnya Ibnu Rushd, Ibnu Rushd. Nah, ternyata nggak ketemu gitu.
Nah setelah ditelusuri ternyata memang Ibnu Rus itu dalam bahasa Inggris nggak dipakai Ibnu Rus gitu. Tapi makanya Averroes misalnya. Ketika diketik, oh ketemu, oh ini. Nah itu pentingnya keyword gitu. Jadi pilih keyword ya terkait penelitian yang itu gampang dinotis ya oleh peneliti lain atau sebenarnya kamu. Itu tujuannya apa? Itu supaya teman-teman banyak tercitasi nanti ya oleh teman sejawat dalam bidang tersebut. Ya, ini terkait penulisan abstrak. Nah, kemudian ini tips mereformulasi tiap bagian ya dari tesis untuk menjadi tulisan artikel. Pertama, judul itu usahakan tidak lebih dari 20 kata, 10 sampai 20 kata lah. Yaitu bersifat ada apa namanya? Ada kata kerjanya. Kemudian dia eh, sifatnya itu komunikatif gitu ya. Nah, kemudian dalam pendahuluan ini yang paling penting ya selain nanti eh, rumusan kan sebenarnya rumusan masalah itu secara tersirat itu dijelaskan dalam mengapa artikel ini ditulis tujuannya apa gitu. Yaitu makanya dalam pendahuluan itu di antara poin yang sangat penting itu dijelaskan mengapa dan untuk apa penelitian ini dilakukan atau untuk apa artikel ini ditulis misalnya ya. Kemudian metodenya harus dijelaskan ya secara detail. Ya tujuannya apa? Nanti supaya bisa direplikasi ulang gitu. Nah, bisa direplikasi ulang penggunaannya. Itu dan itu betul-betul diterapkan dalam penelitiannya. Bukan saya menggunakan metode ini misalnya ya. Saya menggunakan misalnya eh, metode deduktif. Nah ternyata malah sebaliknya. Misalnya dia pakai induktif itu nggak bisa. Nanti pasti sama reviewer. Jadi kalau dalam jurnal itu kita kan pengelola nih. Nanti ada reviewernya. Ya kalau yang mengolah kan istilahnya kita editor lah. Ya kita lihat dulu nih judulnya pas nggak dengan apa namanya scope jurnal kita gitu ya. Jadi apa namanya? Karena kalau nggak pas, ya walaupun itu bagus nggak akan kita terima gitu. Karena biasanya yang namanya jurnal itu dia punya apa namanya? Dia punya bidang tertentu dan skopnya dibatasi sekali gitu. Ya, cakupannya, ya. Cakupannya itu dibatasi gitu. Ya, kemudian dalam hasil cukup disajikan inti data ya. Kalau memang itu nanti mengaitkan tentang apa mengaitkan dengan atau ada proses deduksi misalnya dari data terus mau disajikan lebih sederhana bisa juga nanti disederhanakannya dalam bentuk tabel gitu atau grafik yang sederhana. Nah, tapi ini tabel dan yang harus diingat ya, misalnya tabel data dari penelitian, misalnya gini, oh fenomena kawin lari ini di masyarakat ini tahun 2000 sekian terjadinya segini, ya gini, dijelaskan dalam tabel sederhana gitu ya. Atau misalnya ingin menjelaskan grafik kenaikannya bagaimana, grafik penurunannya bagaimana. Ya, cuman itu dibuat itu hanya sebagai pendukung dari penjelasan yang bersifat naratif, gitu ya. Ya kemudian dalam diskusi ini, ya ini yang penting sekali itu makanya saya tadi bilang itu literatur reviewnya diperkaya, terutama dengan artikel-artikel yang dipublikasi dalam jurnal-jurnal bereputasi gitu. Dan selalu ditekankan apa sih yang baru dari apa yang saya tulis dibandingkan apa yang telah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ya, itu tentu itu dikemas dalam bentuk diskusi begitu ya. Nah, kemudian ini kesimpulannya ya. Ini tidak boleh lebih dari 300 kata ya. Ada satu dua kalimat inti gitu ya. Kemudian terkait dengan referensi itu gunakan sumber primer dan hindari kutipan sekunder. Ya, hindari kutipan sekunder. Ya misalnya teman-teman membahas tentang konsep makosid syariahnya At-Thahir Ibnu Asyur dan implementasinya misalnya dalam apa misalnya ya dalam penerapan nah, perundang-undangan misalnya
pernikahan di Indonesia. Nah, maka ketika berbicara uh, Tahir Ibnu Asyur, tentu ini sebelum nanti kutipan-kutipan lain yang ada di dalam ini ya, yang ada di dalam apa namanya jurnal-jurnal, itu paling utamanya ambil dulu dari kitab Maqasidus Syariahnya Ibnu Asyur. Karena dia itu referensi utamanya. Ya jangan sampai kita menggambarkan pemikiran At-Thahir Ibnu Asyur dalam Maqasidus Syariah, tapi kita ngambilnya dari sumber yang lain. Jadi dari wasitoh gitu ya, dari perantara. Jangan itu nggak boleh sekali. Ya ketika nanti teman-teman mereformulasi ulang hasil tesis itu ke dalam tulisan jurnal. Nah kemudian bahasa dan gaya penulisan. Tadi ya Ustadz saya udah katakan itu apa? Gunakan kalimat pendek, jelas dan efektif. Hindari istilah berlebihan atau bahasa yang terlalu bombastis. Muter-muter, bulat. Nggak suka orang riset itu nggak suka kayak gitu. Ya. Kemudian tentu ya kalau misalnya tulisannya ditulis dalam bahasa tulis ulang dalam bahasa Inggris, ya gunakan grammar akademik yang baik dan baku, formal. Nah ini biasanya, misalnya kan gini, Isat, kalau jurnal terindeks internasional itu, misalnya kayak di jurnal Az-Zahra ya, itu misalnya kan ditulis dalam bahasa Arab. Nah kita untuk memastikan bagus atau tidaknya grammarnya bagaimana? Nah biasanya itu juga kita harus melakukan proofreading ya, proofreading. Nah makanya kalau jurnal-jurnal terindeks Scopus itu, kalau dalam konteks Indonesia ya, itu kan kebanyakan yang ada apa istilahnya itu APC ya. Jadi ada uh, artikel publication charge gitu ya. Jadi ada biayanya. Nah, jadi di antara komponen biayanya itu misalnya melakukan proofreading. Nah, Sat, kenapa sih misalnya dalam itu tuh harus ada APC-nya ya? Karena kalau dalam konteks Indonesia itu kita para pengelola jurnal itu biasanya apa namanya tidak ada dana penyokongnya. Nah, makanya itu diambil dari orang-orang yang mau mempublikasikan. Nah, kalau yang ada juga misalnya pilihannya jurnal-jurnal, bahkan jurnal-jurnal di luar negeri pun misalnya ada kok Scopus yang nggak berbayar, tapi dia nggak open access. Nah, open access itu maksudnya gimana sih? Jadi tulisan teman-teman memang ada. Ya, misalnya di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, Elsevier ya, atau misalnya eh, apa namanya lembaga-lembaga indeksasi lainnya misalnya ya. Tapi nanti sebagai seorang autor itu biasanya sama pengelolanya ditanya ini kamu mau open access apa enggak nih? Karena apa sih bagusnya open access? Karena kalau open access itu kamu kesempatan kamu dikutip itu banyak dibandingkan yang nggak open access. Jadi kan kalau kalau open access kan orang-orang kan untuk baca artikel kamu tuh nggak perlu bayar ya. Tapi kalau yang nggak open access itu kita harus beli artikel itu. Itu kan makanya ada istilah jurnal berbayar untuk membacanya. Ya, ini karena hal itu. Nah, ini yang berkaitan dengan grammar akademik yang baik itu biasanya kalau teman-teman memang bukan native speaker dalam bahasa yang digunakan pada tulisan tersebut, maka pakai jasa proofreading. Ya, atau proofreader itu digunakan jasanya ya. Nah, kemudian periksa konsistensi istilah dan sitasi. Nah, ini benar ya. Ini konsistensi istilah dan sitasi itu harus diperhatikan, tidak boleh apa namanya berbeda-beda gitu atau menunjukkan inkonsistensi ya 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 misalnya begini kalau teman-teman ketika melakukan citasi itu ingin mengutipnya itu pakai format APA ya maka pakai terus format APA itu ya nah kemudian kalau mau pakainya stylenya atau formatnya Chicago maka pakai itu. Nah, cara mengutipnya itu seperti apa? Ini sebenarnya saya kasih apa namanya? Nanti saya kasih saya tutup dulu deh yang sedang ini supaya bisa ngelihat contoh bagaimana kalau kita mau mengutip dari jurnal gitu sebentar. Nah, misalnya kita Ihkam ya. Ihkam UIN Madura. Ini yang Scopus ya. Q1 gitu. Nih.
Sebentar, saya izin share screen lagi. Hmm. Nah, oke. Terlihat ya ini saya ya, apa namanya, halaman website saya terlihat ya teman-teman ya. Oke, insya Allah terlihat. Nah, misalnya begini, ini kemarin artikel saya bersama kolega nih. Nah ini misalnya ya. Nah, oh my God, sebentar, apa ini? Oh, Safari sayanya terlalu protek. Bentar, ini penting banget soalnya. Supaya tahu, oh yang dimaksud sitasi itu apa sih sebenarnya Ustaz gitu ya. Style sitasi itu seperti apa? Saya buka Google dulu dan pakai Safari. Ustaz. Saya pakai Chrome, buka Chrome dulu. Oke. Ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Maksudnya itu apa yang maksud dengan sitasi itu konsisten. Untuk apa ya? Oke, udah kebuka sebentar. Google-nya kebuka. Kan. Hmm, ini kemarin. Sebentar. Agak lama. Oke, sudah terbuka. Lagi kenapa nggak bisa di ini ya? Coba Az-Zahra aja deh. Jurnal. Saya nggak tahu kenapa Ihkam lagi nggak bisa dibuka itu website. Kadang-kadang website-website jurnal terindeks itu suka ada gangguan ya, entah karena apa itu sekarang tuh pas serangan ini ya, serangan digital gitu. Nah, ini alhamdulillah untungnya Azhar nggak ini bisa dibuka nih perhatikan ya. Iya, terlihat ya halamannya ya. Nah, misalnya begini. Ini kita mau ngutip nih, misalnya kita klik kan ya. Misalnya apa namanya? Kita klik artikel yang bersangkutan. Nah, di sini biasanya kan ada nih uh, how to cheat ya. Nih, nih more citation format. Nah, ini kan ada banyak nih ya. Terlihat ya teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman mau pakai APA ini ya, maka pakai APA terus. Dan itu misalnya untuk menentukan nih APA atau Chicago yang saya pakai. Apa yang harus teman-teman lihat? Nih, baca author guidelines-nya dulu ya. Baca author guideline-nya bagaimana penulisan citasi ini, lihatin ya. Lihatin. Di jurnal yang saya kelola ini yang di Azhar dikatakan apa? Citing sources and listing references should comply with the APA 7 edition referencing style. Nah, ini bagaimana nanti pakai referensi manager. Kemarin kan udah ada pelatihan tuh, saya kalau nggak keliru ya, itu pakai Mendeley ya atau Zotero. Nah, nanti ini aplikasi referensi manager yang bisa diaplikasikan di Word gitu. Nah, itu enak dia nanti kalau kita sebagai pengelola itu bisa kelihatan, oh ini dia pakai Mendeley nih ketika mengatur referensinya. Itu dia langsung ke apa namanya tertandai gitu. Nah, ini yang dimaksud teman-teman harus menggunakan gaya citasi yang apa namanya yang konsisten itu tentu setelah membaca guideline jurnalnya yang teman-teman itu ingin submit
ke jurnal tersebut. Jadi tidak boleh teman-teman memilih sesuka hati tanpa membaca guideline-nya. Ya. Nah, kemudian eh, buat tulisan itu sesuai dengan ketentuan jurnalnya. Tidak boleh terlalu panjang. Cukup diringkas ya dan jelas kepada intinya. Nah, kemudian ini terkait dengan authorship nanti. Ustaz, itu kan dalam apa namanya dalam tesis kan saya ya sebagai peneliti inti, kemudian ada pembimbing saya. Ya, nanti gini, penulis pertama ya itu tentu teman-teman semua sebagai mahasiswa yang menyelesaikan tesis itu. Nah, nanti pembimbing itu menjadi penulis kedua atau penulis terakhir, tapi dia yang menjadi apa? Yang menjadi korespondensi harusnya. Ya, cuman kan selama ini beberapa kawan yang udah selesai gitu, dia membentuk ulang tulisannya, tetapi dia sendiri yang peneliti utamanya, dia sendiri yang korespondensi. Nah, ini bagusnya nanti yang jadikan email korespondensinya itu pakai email pembimbing ini sebagai penulis terakhir ini. Ya, kemudian ini ditentukan nanti. Nah, kalau dalam konteks tesis tentu teman-teman yang di pertama, ya penulis pertama, nanti kalau misalnya ada yang mau ikut bantu Ustadz, ya misalnya ini harus dilengkapi dengan bidang ini, Ustadz, bagaimana? Nah, dia boleh dimasukkan, tetapi harus ditentukan urutan siapa penulis sejak awal ya. Nah, kemudian cukup cantumkan yang punya kontribusi signifikan ya. Nah, tidak boleh misalnya karena ini saya diminta sama pembimbing saya yang nomor pertama, nggak apa-apa kamu ngomong, mohon maaf Pak, gitu. Karena ini dalam artikel ini kan saya yang, ya memang ini bimbingan Bapak, tapi misalnya, misalnya saya yang lebih banyak berkontribusi, boleh, saya mohon izin untuk apa namanya, saya yang menjadi penulis pertama, itu ngomong aja, ya jangan diinikan gitu, jangan disembunyikan dengan pembimbing gitu. Ini terkait authorship ya. Kemudian ini etika publikasi yang harus diperhatikan ya. Itu pertama, hindari plagiarisme atau self plagiarisme. Nah, self plagiarisme ini apa? Yaitu maksudnya gini, jangan pernah ya teman-teman itu eh, merombak ulang tulisan teman-teman yang sudah pernah dipublikasi untuk kemudian dipublikasi kembali. Itu jangan. Itu self plagiarisme jatuhnya ya. Nah, terus ini tentu ya jangan gunakan ghostwriter, ini nggak boleh gitu, harus nulis sendiri lah. Nah, kalau sekarang AI writer gitu kan. Boleh nggak Ustadz misalnya kita menggunakan AI? Boleh, tapi ada batasannya. Ya, ada batasannya. Pasti pengelola itu akan tahu ya, gampang tuh. Saya beberapa kali misalnya nerima artikel gitu, terus saya mau identifikasi, oh ini pakai AI, saya tahu gitu. Ya, even itu ditulis dalam bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu bisa kita identifikasi tuh. Ya, saya beberapa kali misalnya diminta untuk jadi reviewer gitu dari artikel sebelum dikatakan layak atau tidak layak publish, itu menemukan juga. Jadi yang menggunakan AI betul-betul full gitu sampai ada tanda apanya itu jangan sangka kita nggak tahu ya, para pengelola itu pasti tahu gitu ya. Ya, terus eh, hindari salami publication itu apa maksudnya? Itu memecah riset jadi artikel-artikel yang kecil ya, tetapi perhatikan nih, tetapi tidak ada tambahan sama sekali. Harus ada tambahannya. Ya ini biasanya kan nanti kan ditanyain ya, ini hasil ini kamu ada tambahannya nggak atau itu cuman direformulasi ulang gitu. Ya, itu tetap harus diadain tambahannya ya. Ya, terus kemudian eh, pastikan semua kutipan dari sumber asli. Ya jelas. Tadi saya bilang nggak boleh melalui perantara. Nah ini kemudian revisi dan pemeriksaan akhir. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ya dibuat draft dulu. Setelah itu melakukan reading. Ya cek grammarnya, ejaannya, tabelnya. Kemudian sesuai dengan template atau guidelines yang diberikan oleh jurnal yang ingin kita submit tersebut.
Ya, kemudian minta baca ulang kepada rekan sejawat ya. Ini juga harus dilakukan. Ya sama bisa juga teman-teman kalau sekarang itu kan ada kalau yang dalam bahasa Inggris ya. Misalnya teman-teman bisa menggunakan Grammarly gitu ya. Untuk mengecek gitu ya. Benar nggak nih ejaannya seperti ini yang lebih ini gimana? Tapi sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan lakukan proofreading gitu. Apalagi proofreadingnya sama minta tolong misalnya dibentuk ulang menjadi kalimat yang nggak rancu ya atau mudah dipahami. Itu nggak masalah ya melakukan proofreading itu. Oke. Nah, baru setelah itu ini teman-teman yang dilakukan oleh teman-teman itu memilih jurnalnya. Nah, tadi saya bilang apa? Sesuaikan topik dengan fokus jurnal. Nah, ini kita bisa tahu fokus jurnal itu di mana. Nah, izin ya, saya share lagi yang lain ya. Nah, di sini. Bentar, mana? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Klik about, terus about the journal. Klik. Nah, di sini kan ada nih, scope-nya apa. Nah, dia kan dijelaskan ya. Misalnya medium for distributing. Ini kan tujuannya nih, tujuannya ya. Apa terus? Bentar dulu, ada skopnya ya. Sebentar. Nah, fokus and scope. Nih, the focus is to provide readers with a better understanding of Islamic studies and Arabic in the Muslim community and present development through the publication of articles and research report. Nah ini artinya kalau nggak masuk ke dalam ini, fokus and scope-nya, nggak usah submit ke jurnal ini. Ya. Nah kemudian nanti scope-nya apa? Lihat nih ada scope-nya ya. Ya, Muslim community ya. Terus ini ya. Specialized in Islamic Studies and Arabic. Jadi berarti yang terkait dengan studi Islam dan studi Arab atau studi bahasa Arab juga masuk ya di dalam Muslim community, di komunitas Muslim. Jadi kalau nggak masuk ke sini, nggak usah di submit ke jurnal tersebut. Itu harus baca dulu kita fokus and scope-nya ya. Ketika memilih jurnal setelah kita membentuk ulang itu, ya tulisan kita. Nah, tentu nanti kenapa ini penting? Ya karena untuk apa namanya memastikan artikel kita itu bisa diterima. Nah, kemudian setelah itu ya pelajari instruksi autornya, tadi guideline-nya ya. Terus pakai artikel terbaru. Ini artikel terbaru itu maksudnya apa dalam jurnal? Itu ada bagian atas biasanya ada tulisan current gitu ya, current artikel. Ya, misalnya sebentar. Ini supaya ini ya tergambar jelas. Jadi untuk melihat modelnya, teman-teman bisa lihat edisi yang terbaru ya yang di ini kan sebentar. Nah, sebagai contoh nih, nih kan ada kan Karen ya. Nih yang terbaru berarti ini. Jadi klik artikel-artikel terbarunya. Antar lo nih arsip nih. Ini kan yang terbaru nih ya, mohon maaf nih. Ya 2000 nih jurnal saya volume 22 volume 22 nomor 1 2025. Ini nanti periode Desember akan terbit lagi nih, kita akan terbitin lagi. Udah ada beberapa artikel. Nah ini kan kita lihat nih, baca di sini. Ya, yang mereka yang dipublish di sini itu dia formatnya seperti apa. Itu untuk di istilahnya kalau kita itu apa ya? Ah, amati, tiru, modifikasi. Untuk melakukan itu, current artikel yang dilihat oleh teman-teman ya. Yang paling terakhirnya itu apa? Ya kemudian ini ya, jangan kirim ke lebih dari satu jurnal sekaligus. Ini tidak boleh. Kalau enggak nanti afiliasi kita IOU itu akan di blacklist. Kenapa? Begini teman-teman ya. Jadi namanya publikasi di jurnal itu lama. Ya teman-teman submit ya lewat sistem OJS yang diberikan oleh jurnal itu. Itu pasti ada prosesnya dulu lama gitu.
Nanti oke pokoknya ada notifikasi, oke, artikel kamu submitted lah, sudah di submit gitu. Nah tapi kan nanti pengelola itu kan harus nyari dulu nih blind reviewnya, siapa bidang yang sesuai dengan scope atau cakupan penelitian yang teman-teman tulis. Nah ini nggak boleh teman-teman ngirim lebih dari satu jurnal setelah dibentuk ulang. Kenapa? Nanti itu misalnya begini, bahayanya di sini udah mau dipublis. Oke, ini di ACC misalnya untuk dipublis. Udah dapat catatan. Di sini juga ini. Nah itu nggak boleh ganda dipublikasi itu nggak boleh tuh. Artikel itu dipublikasi di lebih dari satu platform jurnal nggak boleh. Yaitu nanti afiliasi teman-teman itu pasti di blacklist. Ya, gitu ya. Nah kemudian ini publikasi tepat waktu ya. Ini juga harus diperhatikan ya. Data penelitiannya jangan sampai apa namanya lebih dari 5 tahun gitu ya. Nah kemudian setelah selesai tesis, nah kirim naskah segera setelah tesis disetujui. Ini tentunya maksudnya setelah tesis selesai dibentuk ulang gitu ya. Nah jangan sampai ada jedanya. Makanya kan kalau di kampus-kampus itu biasanya dipersyaratkan untuk publis dulu sebelum mengambil ijazah dan lain sebagainya ya. Karena kalau ditunda nanti hilang relevansinya, gitu ya. Nah terus, nah ini nilai akademik tentu ya. Ah, nanti nulis tesis terus membentuk ulangnya pasti ada proses apa latihan menulis ilmiah secara profesional ya. Kemudian latih publikasi itu melatih untuk menjadi orang yang ikut berdialektika dalam permasalahan bidang keilmuan yang digeluti ya. Nah, itu nanti membentuk reputasi teman-teman sebagai seorang akademisi begitu ya. Itu secara garis besar ya. Nah, ini ke kesimpulan akhir. Nanti di kesimpulan akhir, ini penting juga kan nanti dalam conclusion itu ya. Itu harus lihat fokus dan pesan utama kontribusi ilmiah ya. Ini fokus dan pesan utama dan dalam kontribusinya. Kemudian juga harus diperhatikan ya diperhatikan dalam mereformulasi itu gunakan format imprat ya. Kemudian ini yang tadi itu dipatuhi etika-etikanya. Terus jangan sampai datanya basi, harus segera dipublikasikan begitu ya. Nah, itu mungkin secara garis besar ya materi yang bisa saya sampaikan. Nanti misalnya untuk tahu nih, ini sebagai contoh ya. Ini ketika saya melakukan, mohon maaf, salah share, melakukan eh, review untuk artikel sebagai editor, dia nih cocok nggak untuk diterbitkan gitu. Ini misalnya ya ada yang mengirim, tar dulu bukan ini. Ah ini, terlihat ya teman-teman ya. Nah ini, nah ini ketika kita sebagai reviewer, nah ini kan modul bahasnya. Ya ini kan berkaitan dengan bahasa Arab, berarti Arabic Studies in Muslim Community. Dia masuk, oke judulnya dia masuk. Nah nanti kan di sini lihat nih, al-muasyirat nih poin-poin yang harus diperhatikan. Ya abstrak harus terdiri dari 3 poin inti. Ya pertama backgroundnya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, metodologinya apa. Ya kelebihan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya apa. Nah ini nggak boleh lebih dari 250 sampai 300 kata. Nah, itu diperhatikan yang kayak gini nih. Nanti ini kan ada di guideline-nya ya. Kemudian dalam introduction harus dijelaskan kenapa menulis ini. Ya, kemudian ada diskusi singkat tentang penelitian yang berkaitan sebelumnya ya. Kemudian menjelaskan hipotesa yang ingin dituju itu apa, metodenya apa ya. Kemudian juga harus apa namanya? Dalam proses menganalisa data itu harus menggunakan hipotesa yang tadi diinikan, yang di apa namanya, yang dijelaskan gitu. Dan itu tidak boleh dari lebih dari 1.000 kata atau 1.500 kata untuk introduction. Maaf, tidak boleh lebih sedikit dari 1.000 kata dan tidak boleh lebih dari 1.500 kata untuk introduction. Nah, ketentuan-ketentuan kayak gini nih nanti nanti jamu saya, result and discussion ini. Nah, ini harus nih
apa namanya, jadi menjelaskan temuan teman-teman tetapi dalam bentuk diskusi. Ya. Nah, ini yang paling inti ya. Ya, ini kalau ini dia eh, sebenarnya 5.000 sampai 7.000 nih. Ini terlalu banyak ya, 7.000 9.000, 5.000 sampai 7.000 atau 3.000 sampai 5.000 karena digabungin sama yang lain tuh nggak boleh lebih dari ini. Ya, terus ya ini al-khulaso itu harus menjawab rumusan masalah yang ditegaskan di dalam introduction gitu. Nah ini tausik atau gaya citasinya seperti apa. Nah ini misalnya nanti referensi yang digunakan tuh apa. Nanti kan ada catatannya, misalnya gini, kayak sini contoh catatannya. Yang diminta dari seorang peneliti adalah mengambil 3 artikel yang muncul di dalam Scopus ya, ya kemudian melakukan sitasi dari sebagian publikasi yang diterbitkan dalam majalah Azhara. Ini tentu karena ada ini ya, ada apa namanya, ada upaya untuk menaikkan citasi di jurnal ini. Itu kita sedang reakreditasi ulang. Ya semoga naik nanti ke Sinta 2 gitu karena itu apa namanya, impactnya ketika naik ke Sinta 2 itu bisa lebih besar dibandingkan posisinya sebagai Sinta 3 sendiri ya. Nah ini bahasa yang harus perhatikan ya, ke apa namanya, kefasihan bahasanya sesuainya gitu ya. Nanti catatan-catatan lain. Nah nanti saya misalnya gini, sebagai sebuah pengolah bisa gini, apakah ini apa anjurkan untuk diterbitkan? Nanti dikatakan sini, direkomendasikan untuk dipublikasikan penelitian ini, tetapi dengan perbaikan yang sederhana. Takdilat basito baru diganti. Ya. Kalau ini kan ini ditolak, berarti di apa namanya, reject atau decline. Gitu. Nah itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Nanti setelahnya kita buka diskusi dengan teman-teman. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufik wa huwa a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali, Tats. Ini sangat apa ya, menarik sekali. Sampai 1 jam tuh nggak kerasa ya. Tiba-tiba habis aja 1 jam gitu kan. Tapi dari pemaparan tadi itu ada satu hal yang menarik untuk saya, sangat challenging dan menginspirasi. Itu kalimat yang di awal tadi Ustadz katakan kalau kita tuh menulis tesis yang layak dibaca dunia. Simple tapi maknanya dalam banget, Tat. Terutama untuk kita nih Tat yang sedang mempersiapkan tesis ya, supaya benar-benar bisa membuat karya yang memang layak untuk dibaca dunia, insya Allah. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya akan buka sesi diskusi ya. Dan saya akan memberikan kesempatan pada teman-teman 3 orang penanya pertama. Silahkan raise hand, eh, langsung open mic untuk bisa bertanya pada narasumber kita malam hari ini. Silahkan. Ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan raise hand, sampaikan pertanyaannya supaya kita juga tahu ya nanti siapa tuh masalahnya sama dan akan mendapatkan insight dari narasumber kita yang Masya Allah ini. 3 orang pertama dulu ya, Tat ya? Ya, Tat gini Tat. Saya duluan ya, teman-teman ya. Saya pernah baca gitu kan bahwa kalau dalam menulis tesis gitu kan ataupun jurnal itu kan kita suka ada tadi dalam dalam struktur imrat tadi kan ada di pendahuluan tuh suka ditulis rumusan masalah gitu kan. Ada juga yang menulis pertanyaan penelitian. Nah, sebetulnya ketika kita menulis rumusan masalah itu isinya pertanyaan penelitian atau statement permasalahan. Izin langsung saya jawab ya, Ya, atau sambil menunggu yang lain boleh. oh gini, rumusan masalah itu nggak mesti pertanyaan. Ya, perhatikan nih, ini jangan sampai keliru ya. Yang dimaksud rumusan masalah itu tidak selalu pertanyaan sebenarnya. Ya, ya, tetapi rumusan masalah itu juga bisa berupa statement. Tetapi apanya, statement itu misalnya saya ingin menelusuri apa nih melalui ini.
Tuh, rumusan masalah itu sepertinya itu ya. Jadi jangan sampai ada apa namanya, ini kekeliruan yang sering sekali terjadi gitu. Jadi seolah-olah yang namanya rumusan masalah itu harus berbentuk pertanyaan. Enggak sebenarnya, ya. Sebenarnya kalau dalam, mohon maaf, dalam tradisi orang-orang yang mengelola jurnal, itu rumusan masalah itu enggak mesti pertanyaan. Dia bentuk statement pun enggak masalah gitu. Ya, jadi enggak mesti harus, oh, misalnya, apakah atau misalnya bagaimana keterkaitan antara, nggak gitu, ya. Jadi misalnya teman-teman pengen, misalnya rumusan masalahnya itu apa ya? Misalnya eh, teman-teman jelaskan dulu ya, misalnya nikahlah, nikahlah, kawin lari misalnya atau kerja naik, ya. Ini sebagai contoh kemarin saya selalu keinget ya. Atau lah, misalnya dari riset saya deh. Misalnya saya melakukan riset tuh kemarin sama Edinburgh itu tentang halal vaksin ya. Nah, begini misalnya, eh, apa namanya, fatwa keagamaan gitu kan ya. Fatwa keagamaan memiliki posisi yang tinggi misalnya di sebagian masyarakat gitu ya. Terutama masyarakat Muslim yang misalnya menjunjung tinggi ajaran agama Islam itu sendiri gitu ya. Nah, terus dalam konteks keindonesiaan gitu ya. eh, dalam konteks keindonesiaan, keputusan masyarakat untuk mengkonsumsi ya misalnya mengkonsumsi atau apa namanya mengambil vaksin lah, mengambil vaksin atau hal-hal yang bersifat medis, yaitu sangat bergantung kepada eh, kepada istilahnya apa ya, fatwa, ya, kepada fatwa alim ulama. Nah, nah, terus melalui penelitian ini saya ingin menelusuri misalnya, ingin menelusuri misalnya bagaimana atau sejauh mana fatwa keagamaan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, misalnya. Atau eh, apakah apa ini eh, kaitan yang kaitan yang terbangun antara fatwa keagamaan dengan keputusan masyarakat eh, untuk untuk mengambil vaksinasi atau untuk melakukan vaksinasi, itu seberapa jauh gitu. Yaitu bisa akhirnya misalnya ditanyakan seperti itu dalam bentuk statement. Nah, nggak melulu dalam bentuk pertanyaan gitu ya, misalnya bagaimanakah gitu misalnya kan relasi antara fatwa keagamaan dengan eh, keputusan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, nggak begitu terus. Itu terkait dengan rumusan masalah ya. Jadi nggak selamanya dalam bentuk pertanyaan gitu. Tapi kalau misalnya yang bentuknya pertanyaan itu dibolehkan nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya nggak pertanyaan langsung satu, dua, nggak gitu, jangan. Tapi ada statementnya dulu gitu, ya. Ada statementnya dulu, baru kayak tadi gitu. Jadi latar belakangnya apa gitu, dijelasin dulu. Nah, terus penelitian ini mau ngapain sih misalnya? Ingin menelusuri apa gitu. Atau misalnya ingin mengungkap gitu. Nah, bahasa-bahasa itu tuh harus dimunculkan begitu ya. Siapa tadi yang nanya, Mbak Dina ya? Saya, Tat. Iya. Ya, makasih, Tat. Mudah-mudahan besok pas nulis tuh jadi lebih cantik tulisannya, Tat ya. Iya, Sebentar, jadi Tat. nggak Saya mau, nggak mesti bertanya terus ya gitu. iya, saya mau cek ombak dulu nih. Mau ngetes. Ini jangan-jangan teman-teman tidur nih, 56 orang. Coba deh, saya minta jempol dulu, teman-teman. Yang masih menyimak diskusi kita malam hari ini, silahkan kasih jempol. Iya, Mana malu. jempolnya? Ada orangnya padahal ya. Ini Nggak apa nih? tahu. Antara terkesima, terpukau, atau gimana nih teman-teman nih? Oke, saya bacakan pertanyaannya tadi ya. Sebentar, saya buka yang sudah em, masuk ke kolom chat tadi. Izin bertanya, bagaimana cara membuat jurnal yang diambil dari skripsi? Dari Mbak Endah langsung, Tat ya? Dijawab ya. Silakan, Tat. Oke, oke, oke. Ini tergantung sih ya.
Kayak sekarang kan juga saya apa namanya ya, mengajar juga di Fakultas Dirosat itu untuk prodi S1 gitu ya. Nah itu juga ada sih sebenarnya kayak kewajiban mengubah skripsi menjadi tulisan jurnal. Nah itu ini aja apa langkah yang tadi. Mungkin kalau skripsi itu bisa direformulasi cuma untuk satu artikel ya Mbak Endah ya. Ya, jadi pertama itu rumusan masalah yang ingin dijawab dari tema skripsi yang dipilih itu apa sebenarnya. Nah, setelah itu baru dibentuk judul yang sesuai. Ya, misalnya begini, ada yang saya ingat anak Arabic Studies, bukan Arabic Studies di ini ya, maksudnya ada jurusan sastra Arab itu yang pernah saya bimbing itu. Dia menulis tentang faktor sosiokultural dan pengaruhnya terhadap karya sastra begitu ya. Kemudian dia mengambil contoh karya sastranya Ibnu Hazm Al-Andalusi gitu ya. Nah, itu yang saya arahkan ketika itu adalah ya biasanya ya anak-anak skripsi kan masih ya memang skripsi kan. Kebanyakan itu kan artinya cuman mensintesakan antara satu teori dengan teori yang ada ya. Nah, nanti itu agak diubah lebih banyak kalau dalam skripsi itu. Ya, jadi yang tadinya cuman bersifat apa namanya ya, menyertakan diskusi yang terjadi antara ahli dalam bidang itu harus ditambahkan dengan apa namanya, dengan ide kita sendiri. Nanti ide kita sendiri yang didukung ya dengan data yang ada dari skripsi yang kita tulis itu gitu. Nah, cuma nanti ya dibentuknya kayak tadi juga. Ya pertama, coba dilihat misalnya kayak tadi nih. Saya pengen mengkaji misalnya gini, al-awamil al-istimaiyah wa asaruha fi eh, adab al-Arabi misalnya. Terus tukul hamamah sebagai sampelnya. Nah, itu kamu misalnya kita pilih, mohon maaf ya. Kita pilih misalnya. Nah, ini yang diskusi terkait dengan apa yang dimaksud dengan faktor sosiokultural dalam sudut pandang kajian kritik sastra itu apa gitu. Itu dibentuk dalam apa namanya? Dalam bentuk apa natijah dan result sama munakosyatnya gitu ya. Kemudian sejauh apa dia tampak dalam karya sastranya. Nah, itu dibentuk discussion tapi tentu harus menyertakan pendapat-pendapat dari para expert atau peneliti sebelumnya. Nah, nanti cuman skripsi kan biasanya kan dia sederhana referensinya. Nah, referensinya diperkaya gitu. Referensinya diperkaya oleh teman-teman. Begini ya. Itu sebenarnya mudah sekali ya teman-teman. Misalnya gini, kayak teman-teman buka websitenya Scopus misalnya, terus teman-teman search, itu search by title misalnya dengan judul, ya, itu pakai keyword yang tepat aja, ya. Cara bikin keywordnya misalnya tulis faktor sosiokultural, koma karya sastra. Nanti muncul tuh, tet. Nah, itu diambil untuk memperkaya kutipannya. Bisa skripsi juga ya. Bisa skripsi juga dijadikan apa namanya? Dijadikan tulisan jurnal atau artikel jurnal dibentuk ulang seperti itu. Ya. Oke, itu mungkin lebih kurangnya eh, Mbak atau Kak siapa Ya, tadi? sebentar, Tat. Ada lagi, Tat. Jangan tutup dulu sebentar. Ini ada pertanyaan lagi nih. Izin bertanya, Ustadz, apa tantangan yang paling umum yang dihadapi mahasiswa dalam mengubah tesis menjadi artikel jurnal? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini dari mahasiswa psikologi S2 nih, Pak Tat. Dia bertanya, Tat, apa buka kelas belajar nulis? Belajar nulis yang baik dan benar. Oh iya, Tat, apakah buka kelas belajar nulis dan baik dan benar? Seperti apa ya? Dan kayaknya ini teman-teman udah banyak yang mau ngantri nih, Tat, kalau Ustadz buka kelas. Kita mau belajar. Silakan, Tat. Aduh. Pertama, saya terima kasih ya untuk antusiasmenya sebagian teman-teman. Nah, ini terkait tantangan umumnya. Itu tadi ya, tantangannya umumnya itu adalah menentukan tema artikelnya apa.
Nah, kemudian memilah-milih mana data yang penting ya untuk kemudian diolah lagi dalam bentuk tulisan artikel. Itu sih yang paling utamanya. Tantangan paling utamanya karena kita mencoba untuk apa namanya ya, istilahnya itu memfilter yang mana yang dianggap oh ini cuma pelengkap tesis nih, bukan inti dari eh, tema penelitian yang saya ingin angkat dalam artikel ini. Oh ini yang memang inti kita masukkan ya. Kemudian yang saya temui sampai sekarang juga itu biasanya pada kesulitan apa? Ketika diminta untuk memformat tulisannya atau data-data yang sudah dikumpulkan itu ya dalam format IMRAT. Nah itu. Pertama itu biasanya menentukan temanya yang lebih mengerucut. Misalnya artikel ini pantasnya untuk tema ini nih. Nah itu. Nah itu yang paling utama. Kemudian biasanya karena tesisnya itu juga tujuannya terlalu bombastis gitu, dia artikel juga tujuannya bombastis gitu. Ingin mengungkapkan relasi antara, saya bilang itu berat sebenarnya ya. Nah itu kadang-kadang teman-teman itu yang paling sulit menurut saya itu adalah coba menyederhanakan sesuatu yang rumit itu aja. Nah itu memang kita kadang-kadang begini ya. Ada orang baca misalnya satu referensi isinya artikel, misalnya satu artikel isinya misalnya 24 halaman. Tapi dari 24 halaman itu pesan intinya dia bisa bikin dalam satu paragraf. Ada yang nggak bisa melakukan itu. Nah itu yang repot. Nah itu makanya saya bilang itu kalau tantangan utamanya apa? Pertama menentukan ya. Pertama itu menentukan apa namanya? Menentukan tema yang diambil dari ininya bagaimana, dari tesisnya itu seperti apa, tema intinya. Kemudian memilah-milih, memfilter data utamanya sama data yang dianggap, mohon maaf ya, apa kita sebut nggak jangan kita sebut sampah, cuman pemanis aja itu nggak perlu ya. Ya ketiga itu biasanya untuk melengkapi juga sih, untuk melengkapi referensinya misalnya yang kurang dengan referensi dari artikel terindeks dalam jurnal Scopus misalnya gitu. Nah kemudian buka kelas nggak? Sampai hari ini belum gitu ya, belum buka kelas karena masih lumayan sibuk juga sebenarnya. Karena dan ada kalau anak itu juga saya kadang-kadang ini ada nggak anak bimbingan saya? Saya juga kadang-kadang nggak enak sama anak bimbingan saya gitu karena mungkin kita lumayan agak sibuk itu. Setiap beliau kirim revisian saya bilang izin saya baca dulu ya gitu. Kadang-kadang ya nyuri-nyuri bacanya kayak waktu malam-malam begini gitu ya. Gitu karena baru ini ya. Gitu. Nah, kayak gitu aja mungkin ya. Siapa Mbak? Dian. Boleh. Mbak Dian. Boleh. Boleh satu pertanyaan terakhir ya, mungkin ya. Ya boleh terakhir. Iya, izin Ustadz, kalau pernah publikasi di proceeding kampus, apakah jurnal tersebut bisa disubmit ke publikasi lain, misalnya Sinta atau Scopus, karena waktu itu waktunya mepet sehingga publikasinya ke proceeding aja gitu. Oh itu nggak boleh. Itu etika publikasinya nggak bagus. Nanti afiliasi kampus kita itu bisa di blacklist. Jadi begini khawatirnya itu kita kan pengelola jurnal, yaitu pengelola jurnal itu kita berhubungan dengan apa namanya dengan pengelola jurnal lainnya. Ya artinya ketika kita berselancar di misalnya di internet untuk mencari tema, kalau ternyata diketik tulisannya siapa ini Mbak Keviatul ya, Mbak Keviatulism itu muncul di dua dua platform jurnal atau satunya Proceeding ya yang berbeda, nah itu bisa bahaya. Ya nanti kalau misalnya jurnal saya udah besok nih misalnya saya submit ke Scopus nih, terus berhasil terindeks Scopus. Nah itu bisa discontinue. Discontinue itu artinya apa? Nah, indeksasinya diberhentikan oleh Scopus karena tidak memperhatikan etika publikasi gitu. Jadi nggak diizinkan kalau udah e-proceeding begitu ya. Kalau udah di apa namanya? Ini jangankan ini ya, jangankan satu artikel yang sama ya. Ini saya kadang-kadang nemuin nih, memang agak nakal kadang-kadang gitu ya.
Itu dia nulis misalnya dalam bahasa Indonesia. Itu udah diterbitkan di jurnal mana gitu. Terus dia mau coba submit nih ke jurnal saya misalnya cuman dengan menerjemahkannya ke bahasa Arab. Nah itu kalau kita sebagai pengelola kita cari dulu ini benar nggak di jurnal. Nah itu biasanya untuk memastikan itu kita memberikan POM gitu, POM surat pernyataan bahwasanya artikel ini belum pernah dikirim serta dipublikasi oleh jurnal lain atau e-proceeding dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih, Tat. Masih ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya waktunya mepet ya, Tat ya. Iya, Sudah iya. semakin larut. Tapi catatan saya malam hari ini adalah bahwa selain kita harus termotivasi untuk menulis tesis, Mbak Iva ya, menulis tesis yang layak dibaca dunia, seperti yang Pak Ustadz bilang tadi di awal, ada satu catatan yaitu semakin sederhana semakin baik. Ya, Untuk jurnal ya, Tat ya. Oke, terima kasih sekali, eh, Pak Ustadz. Masya Allah, ini sangat memotivasi, menginspirasi, mencerahkan, dan lain-lain lah ya. Dan teman-teman juga terima kasih sudah hadir malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di malam hari ini bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, bermanfaat untuk kita semua, dan menjadi amal jariah untuk Pak Ustadz. Pak Ustadz, sekali lagi, terima kasih banyak. Dan eh, sebelum kita tutup, kita akan membaca doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Pak Ustadz, mudah-mudahan malam hari ini menjadi amal yang tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya Pak Ustadz dapatkan, karena insya Allah kami semua akan menerapkan apa yang Ustadz tadi sampaikan, supaya kita semua bisa menjadi mahasiswa S2 IOU yang bisa menulis tesis dengan baik, dan tesisnya bisa dan layak dibaca oleh dunia. Terima kasih teman-teman perhatiannya. Saya Dian, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.